Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lunar Afifah dengan NPM 1811060388 Biologi E. Ingin mempresentasikan laporan hasil observasi dan tugas individu membuat perangkat LKPD materi biologi sesuai jenjang pendidikan SMP untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum biologi dengan dosen pengampu Pak Asep Yusuf Hamdani SPD MSI. Selanjutnya, profil sekolah SMAN 136. SMAN 136 berdiri pada tahun 2003 dengan NSS 3112110300 dan MPSN 10800682. Bersatu sekolah negeri dengan akreditas A, merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegenendeng, Kabupaten Pesawaran, yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang pembelajaran siswa. Sekolah SMAN 136 beralamat di Jalan Dusun Kresno Aji, Desa Kresno Widodo dengan kode pos 35363. Kepala sekolah yang menjabat saat ini yaitu Bapak Parmin SPD dan baru menjabat sekitar 2 tahun, menggantikan Kepala Sekolah Dr. Anjas Samsi MPD pada tahun 2018. Saat ini, SMAN 136 terdapat 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS dengan 362 murid, yang mana 142 murid laki-laki dan 240 murid perempuan. Dengan rombongan belajar sebanyak 13 menggunakan kurikulum K13 dengan penyelenggaraan belajar full day atau sehari penuh atau 5 hari dalam seminggu, dalam tenaga pendidikan sebanyak 29 guru di bidang masing-masing dan 12 staf dalam bidang pendidikan. Biodata, waka kurikulum, dan guru mata pelajaran biologi SMAN 136, yaitu biodata waka kurikulum bernama Supratwo SPD, tempat tanggal lahirnya Poncowarno 8 Januari 1983, alamat Bandar Lampung, agama Islam, pendidikan S1 Matematika, NIP-nya 198101082009020002. Profesinya guru matematika dan waka kurikulum. Biodata, guru biologinya bernama Nani Lestari SSI, tempat tanggal lahir Bernung 15 November 1978, alamat Desa Bernung, Kecamatan Gedung Tataan, agamanya Islam, pendidikan S1 biologi, NIP-nya 197811152010012005, profesinya guru biologi. Selanjutnya, daftar pertanyaan yang diajukan kepada waka kurikulum di SMAN 136. Pertanyaannya, kurikulum apa yang digunakan di sekolah SMAN 136? Yaitu, kurikulum yang digunakan di SMAN 136 adalah kurikulum K13 atau kurikulum 13. Yang selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Yang terlibat dalam penyusunan kurikulum adalah penyelenggara tim Penyejem Mutu Pendidikan Sekolah atau TPMPS. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh kurikulum yang diterapkan di SMA tersebut? Kurikulum 2013 berpengaruh pada pendidikan saat ini karena sesuai dengan anjuran pemerintah, mengingat zaman yang semakin maju harus didukung oleh pendidikan yang sesuai. Yang selanjutnya, adakah kendala-kendala yang terjadi dengan penggunaan kurikulum tersebut? Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala mengingat yang kita ketahui bahwa rata-rata sekolah telah menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum 2013. Dan selanjutnya, apakah ada kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya? Jawabannya, sejauh ini dalam pelaksanaannya tidak ada kendala apapun, baik sarana dan prasarana, karena di sekolah ini sarana dan prasarana sudah cukup mendukung. Selanjutnya, daftar pertanyaan yang diajukan oleh guru biologi di SMAN 136, yaitu yang pertama, bagaimana cara Ibu membuat perangkat LKPD materi biologi sesuai dengan jenjang pendidikan? Jawabannya, setiap pembelajaran, semua jenjang Ibu menerapkan LKPD semuanya rata.
Dan selanjutnya, bagaimana Ibu menerapkan prosedur penyusunan LKPD secara umum atau bisa menyusun sendiri Sekian, ataupun terima bersama kasih. dengan guru-guru biologi Wassalamualaikum yang ada di sekolah warahmatullahi masing-masing. wabarakatuh. Dan yang terakhir, apakah LKPD ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya? Faktor pendorongnya bisa dilihat dari fasilitas, sarana, dan prasarana yang harus didukung, dan kendala atau penghambatnya selama ini di sekolah tersebut tidak mengalami kendala yang cukup menyusahkan. Mungkin hanya dari ibu yang mungkin kesusahan mencari sumber dari buku atau website. Tidak ada kendala yang parah, hanya saja mungkin dari murid-muridnya yang kurang bersemangat belajar dan guru-gurunya harus pintar memberi motivasi kepada siswanya tersebut. Selanjutnya yaitu tugas individu, yaitu membuat perangkat LKPD. Nah, LKPD tersebut sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang saya buat yaitu organ pernapasan dan fungsinya. Lembar kerja peserta didik atau LKPD yang pertama yaitu ada identitas, mata pelajaran, materi, kelas, tahun. Mata pelajaran IPA, materi, organ pernapasan dan fungsinya, kelas 8, tahun 2020-2021. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan pernapasan manusia, indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya, tujuan pembelajaran. Selanjutnya, informasi pendukung. Di sini ada materi, organ pernapasan dan fungsinya. Dan selanjutnya, alat dan bahan yaitu 1 alat tulis, 2 buku paket biologi dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya ada langkah kerja. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, duduklah bersama teman sekelompokmu, diskusikan bersama anggota kelompok kalian mengenai pembelajaran di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.